Let's go wind down. Halo, aku Justin. Di video ini, udah lama tidak upload ya. Di video ini aku mau wind down sambil nyeket flamingo, bikin sketsa flamingo drawing sih jatuhnya, tapi agak sketchy ininya. Nggak terlalu Belanda Blendy. Ini hari pertama ya. Hari pertama dengan posisinya sketchnya sudah jadi. Dari kemarin aku nge-sketchnya pakai charcoal. Terus aku set pakai fixatif. Terus ini iseng nih nyobain si Sakura Crypass yang junior artist untuk background halaman sebelah kiri. Terus yang kanan ini lagi pakai Mungyo soft oil pastel karena aku sebel si Crypass itu nggak bisa di blend. Tuh. Si Mungyo ini gitu ya, dia tuh aku kan punya yang 120 warna gitu ya, 120 apa 72 bikin kayak ginian gitu. Terus ngajarin anak-anak juga, nyediain art supplies-nya langsung di tempatku. Aku jadi mikir gitu, kalau misalnya kita beli oil pastelnya dengan warna yang terbatas, kita malah lebih belajar loh ternyata. Kita jadi belajar layering, jadi belajar nyampur warna, jadi belajar sabar dan ngeblending gitu. Malah belajar. Kalau kita belinya warna oil pastel yang warnanya komplit, malah nggak terlalu belajar loh. Malah nggak kalau konteksnya untuk belajar ya, malah jadi udah ready gitu, jadi males. Terus kalau terlalu banyak pilihan warnanya, kita tuh jadi malah bingung. Kalau aku ya, kalau dari pengalamanku, malah jadi bingung pakai yang mana gitu. Enak sih enak, tapi kalau bekerja dalam keterbatasan tuh malah jadi lebih kreatif loh, malah jadi lebih terasah gitu. Otaknya mikir warna ini di layer sama warna apa ya biar jadinya warna itu gitu. Oke, yang tadi footage-nya jelek banget ya, yang ini lebih bagus nih. Aku ngelanjutin background-nya dulu, flamingo-nya terakhir. Aku tuh tipe orang kan ngegambar ada tipe-tipenya tuh. Ada yang mulainya dari si subject matter utamanya dulu. Subject matter itu ini ya, kita tuh gambar apa utamanya gitu. Nah, ada orang yang subject matter-nya itu duluan, background belakangan. Ada orang yang background duluan, subject matter belakangan. Aku masuknya ke kategori yang backgroundnya duluan. Karena aku suka tuh kalau aku ngerjain backgroundnya udah finish, aku bisa ngebentuk si subject matternya pakai si background gitu. Kan ada orang yang bikin sketsa itu langsung clear bentuknya kan, langsung rapi. Kalau aku tuh sketsanya lebih ke sketchy kan. Jadinya tuh kadang bentuknya miss tuh. Aku ngebenerinnya sembari bikin background. Tuh. Bilangnya tuh ini gambar negatif, sketch negatif. Yang ini ya, area kertasnya masih putih ditinggalkan. Nah itu kan disebutnya bidang negatif. Nah cara gambarku itu bikin bentuknya secara negatif dulu sebelum nantinya di hatching, di coloring. Ngajar anak-anak mau ngomong hatching jadi malu ya, karena anak-anak lebih banyak coloring sebenarnya, belum nyampe ke hatching. Lah gitu ya, sebenarnya ini agak keluar konteks ya. Aku tuh bikin video buka tempat les buat hobiis sebenarnya, hobiis dewasa. Tapi kok malah yang rame anak-anak ya, dari usia 5 tahun malah. 5 sampai yang paling gede tuh Norin 13 tahun. Kok
aku malah bocil-bocil ya, padahal aku ngajarinnya representasional, masuknya ke realisan loh, walaupun bukan yang fotorealism ya. Gak tahu kenapa tuh, rezekinya dari anak-anak kali ya. Seneng sih ngajar anak-anak, cuman mereka tuh kalau kita gambar kayak gini, kita tuh kan butuh penalaran ya, sedangkan anak-anak itu gambarnya tuh masih imajinatif banget gitu. Mereka tuh kesian kalau terlalu diatur-atur sebenarnya. Tapi Rabbani di situ. Terus gini, ngajar anak-anak itu mereka tuh pinter loh ternyata. Walaupun penalarannya logikanya belum kayak orang dewasa ya, tapi kan akan sampai ke sana nanti pada waktunya. Tapi mereka itu belajarnya cepet loh hitungannya. Otaknya lagi berkembangnya tuh. Tapi kalau dalam konteks belajar gambar yang representasional, benda A kelihatan benda A, itu anak-anak apalagi usia 5 tahun ya, susah banget, kesian, karena motoriknya belum nyampe, satu, kedua penalarannya belum nyampe. Bikin piring misalnya, gambar piringnya tuh tampak atas, mereka tuh belum nyampe kalau piring dilihat tampak depan itu bentuknya jadi elips, jadi oval gitu. Lingkaran si piring itu menjadi elips tuh mereka belum nyampe. Nah kita kan jelasin ya, tapi mereka nanti bingung. Sedangkan ada beberapa orang tua yang punya ekspektasi karena les gambar anaknya jadi jago gambar gitu. Padahal kan kalau seni representasional, visualnya yang mau bisa kelihatan itu bentuk apa, itu butuh penalaran, butuh skill ini juga, motorik halus yang cukup sensitif gitu, cukup terlatih. Itu gak bisa langsungan sih ya. Umur 5 tahun coba nulis nama sendiri aja suka kebalik-balik hurufnya. Tapi seru loh ngajar bocil-bocil itu. Mereka tuh gini, nulis kalimat, nulis kata deh, itu tuh hurufnya masih suka kebalik-kebalik ya, terutama usia 5 sama 6. Huruf nulis kata, hurufnya masih kebalik-kebalik. Nulis kalimat belum semuanya bisa tuh usia 5-6, tapi bisa gambar. Keren kan? Bahasa visual memang bahasa paling universal. Kece sih mereka. Aku suka kagum gitu kalau misalnya mereka habis studi gambar bareng aku atau bareng tutor yang lain, gambarnya jadi, tapi pas mereka tanda tangan nulis nama atau nulis tanggal gitu kan. Kalau di tempatku nulis nama sama tanggal ya, biar ketahuan itu dibikinnya kapan. Itu tulisnya kebalik-kebalik, tapi gambarnya jadi. Hebat sih. Aku terkagum-kagum. Ngomong apa sih Jus? Ini pakai, oke lanjut ya. Ini ngomongin si oil pastel. Ini aku lagi bikin area highlightnya pakai putih-putih, di stippling namanya, di tek diketok-ketok gitu. Enak banget nih ya. Jadi ngomongnya tuh belakangan. Pas lagi ngerjain kita bisa fokus ngerjain. Kalau ngajarin orang les mah nggak bisa gitu. Karyanya jadi nggak selesai kalau sambil ngajarin. Karena kan kita fokus perhatiin anaknya kan, praktekin. Kalau kita fokus gambar malah anaknya ngeliat gurunya asik, tutornya asik sekali menggambar, aku tidak diajarin nanti gitu. Gini anak ini kok bikin dulu gambarnya, ngomongnya voice over. Ini aku, oh iya, oil pastel itu kan warnanya vibran ya. Sedangkan kalau mau representasional, realistik, teknik ya, bukan aliran.
tekniknya realistik, warnanya itu kan jarang yang vibran sebenarnya. Warna-warna realistik itu warna-warna yang butek-butek, yang muted gitu, yang kromanya rendah. Oil pastel itu kan warnanya, kromanya tinggi ya, vibran dia. Kalau mau realistik itu harus di layer. Bisa nggak di layer yang sampai realistik banget? Bisa, tapi di video ini aku nggak bikin sampai se muted itu ya, karena ini lebih ke sketching. Let's go wind down. Nah, di sini aku punya 2 box. Satunya yang warna dingin, satunya yang warna hangat. Nih, ini warna hangat, ini warna dingin. Sebenarnya ungu masuk sini sih, cuman nggak muat di ya. Malam-malam ini kita wind down. Aku ada cara, sambil cerita ya. Cerita apa? Jadi tadi tuh aku ada acara, kan aku punya tempat les kan, terus diajak kerja sama ada namanya Batas Studi. Tadi itu si Batas launching dia punya gedung, terus vendor-vendor yang kerja sama buka kelas di tempatnya Batas itu, kita buka booth gitu, kayak semacam booth gitu di sana kan. Sekalian buka booth di sana, terus rame itu tadi, pergantian anak-anak yang cobain gambar. Aku berangkat sama Miss Devi, kan di tempatku ada yang ngajar ya, selain aku ada juga yang ngajar gitu. Ini udah salah, ini adalah bingung ininya, gimana ya, coba bikin satu dulu. Ini zoom out deh, kalau terus ini saya. Buset, keras banget. Nah, ini masuknya udah kompleks nih bentuknya. Kalau kompleks kayak gini sebenarnya enakan tracing, ribet. Jadi bisa fokus di pattern dan value kan.
Lagi dengerin audiobook The Source. Kelihatan nggak? Aduh mama, kok kelihatan ya? Tuh, aku lagi dengerin audiobook The Source by Dr. Tara Swartz. Ulang chapter 4. Chapter 4. Biar kelihatan aku gelapin ya.
Udah ya. He. Dah gitu aja. That's it. Bye bye.